Karena puncaknya sampai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sertifikat, mohon maaf, sertifikat kajian-kajian apa itu sampai kepada DKM ceplok begini ya. Atau sekolah sampai kepala sekolah saja. Nah, tapi kalau Quran itu sakral sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ya. Nah, jadi standar yang kita baca adalah sekarang Imam Hafiz ya, riwayatnya dari qiraat Imam Asim. Jadi kenapa saya bahas seperti ini? Khawatir di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ternyata selama ini bacaan dari Imam Warash kan beda. Ntar gak nyambung ibu kalau saya bahas, saya mau dulu gak gini ngajinya. Khawatir ibu bacanya Warash gitu ya. Maka saya bahas kita Hafiz. Sudah. Sampai jam 1:30 ya? Mana jamnya? Udah selesai ini teh. Alhamdulillah, tutup dengan doa subhanakallah. Hapus ya. Setengah berapa? Jam Pak DKM sampai jam berapa? Setingkat. Sampai lulus saya Al-Fatihah sampai 6 bulan. Itu pun intens per hari kan. Enggak, ahlan wa sahlan, 6 bulan siap, Allahu akbar. Saya mah siap saja selama ada waktu, selama saya masih hidup ya insyaallah. Ini mah untuk melejitkan semangat kita saya dengan Quran ya. Itu aja tujuan saya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Bapak tambah semangat dengan Al-Qur'annya ya. Tambah cinta dengan Al-Qur'annya ya. Udah cinta Quran, insyaallah cinta istri ntar Pak insyaallah. Tambah cinta ke istri insyaallah. Kita bahas ayat pertama apa? Al-Fatihah itu Bismillah ya. Ulama pun berbeda pendapat, Bapak Ibu. Dari segi qiraat kita bahas dulu. Ulama pun berbeda pendapat. Imam qiraat berbeda pendapat. Bahkan ulama fikih dalam fikih pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Yang kita baca selama ini bacaan Hafiz itu standarnya memang Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama apa? Kenapa? Besar sekali subhanallah wa akbar. Ibu-ibu kelihatan? Gak kelihatan tadi ya? Mohon maaf. Kayaknya lebih jelas yang itu, yang ini. Kalau nulis yang ini lebih jelas. Ikut saja saya. Bab dapur sudah diamankan ibu-ibu? Di dapur sudah diamankan? Persiapan untuk buka si bapak sudah. Jangan sampai ikut ngaji dapur belum selesai. Itu ada kesalahan di sana ya. Diamankan dulu, dipersiapkan. Harus utamakan suami ya. Bapak mengizinkan ngaji tidak boleh. Di rumah dulu, kewajiban dilaksanakan dengan baik baru ke masjid. Saya ulang, untuk bacaan kita itu Bismillah masuk Al-Fatihah. Jadi Bismillah ayat pertama. Mohon maaf, termasuk mazhab dalam fikih kita Imam Syafi'i, Bismillah masuk kepada Al-Fatihah. Jadi mungkin di antara bapak-bapak ada yang imam tapi disirkan Bismillahnya ya. Harus ada Bismillah, tidak boleh hilang Bismillahnya. Jangan sampai Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh, tapi ada Bismillah. Baik jahar atau sir, meskipun mazhab Syafi'i itu harus jahar. Tapi kalaupun antum mengikuti kondisi itu harus ada Bismillah meskipun sir. Yang salah itu tidak ada Bismillah. Kenapa? Karena tidak sah dalam qiraat kita atau mazhab Imam Syafi'i. Karena Bismillah bagian dari Al-Fatihah, gitu ya. Jadi karena di sini imam besar semua, kadang imam semua alhamdulillah ya. Jadi saya harus jelaskan. Pada kami dijadwalkan ini bapak kan masih ada ya 10 terakhir ya kosong ya, itu baik bagus itu. Boleh lah ntar saya yang rekomendasikan lah. Atau bapak-bapak sendiri ya. Harus ya. Atau dibagi-bagi rakaat 4 pertama bapak siapa gitu ya, biar dapat semua. 4 rakaat kedua siapa, witir siapa, bab doa siapa. Apa? Al-Fatihah saja. Walau dolin punten gitu selak gitunya kapan. aduh bapak lah subhanallah. Bismillah kita bahas ya.
Kalau pakai pen hot saya pengen di hotkan, tapi janganlah kelamaan ntar nulis saya. Pen hot. Bentar lah. Tulisan acak-acak saja biar cepat ya. Saya biasakan, mohon maaf ya, khawatir ini lama. Kita bahas bismillah. Sepakat ya? Kita ngambil bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ayat pertama Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu bismillah dibaca kalau baca Al-Fatihah ya. Saya tulis ayat pertama. Sekarang huruf apa pertama? Ba. Kesalahan yang umum terjadi ketika membaca awal bismillah, ini kesalahan saya keluarkan dulu karena biasanya dokter itu mengobati pasien itu harus tahu apanya dulu, penyakitnya. Bapak sakit apa? Sakit perut. Nah, jadi si dokter fokus ke mana? Ke perut, meskipun kadang kalau yang pijit ada di belakang sini, ada yang di bawah sini kan, betul ya? Kalau ilmu ini perpijitan pernah belajar sedikit mah, gambaran sedikit. Ya, demikian juga seperti ini ya, ngaji juga. Kesalahan biasa terjadi umumnya, bukan satu orang, umum. Jadi ibu jangan merasa pesimis. Kayaknya saya ini, tidak, umum. Biasanya pengucapan kasroh dalam bismillah di sini tidak sempurna kasrohnya. Jadi B. Ini saya fokusin ya. Kesalahan pertama biasanya ketika membaca bismillah begini. Bismillah bi. Lihat kasroh tidak? Bismi kasroh tidak? Bismi kasroh tidak? Kasroh. Karena saya tidak busmu, tidak gitu kan? Kasroh. Tapi pertanyaannya sempurna atau tidak? Saya tegaskan itu tidak sempurna. Kesalahan ini gitu, kasroh ini diikuti. Kalau ini sudah salah, Pak, mohon maaf ibu-ibu ya. Kalau pertama sudah salah, itu dipastikan kasroh setelahnya, bahkan sampai walad dolin gitu ya. Walad dolin itu pasti salah. Saya tegaskan. Kalau di sininya sudah salah, kasroh selanjutnya tuh contoh di sini. Ini biasanya salah juga. Maka kita fokus ke cara kasroh pertama, cara baca kasroh yang sempurna pertama. Dalam kitab namanya Kitab Al-Mufid dari Imam Al-Tibi dijelaskan wazun khifadi bil khifadi lil fammi. Kasroh sempurna itu dengan cara mendamparkan bibir bawah. Bukan awas, kadang saya pernah ngisi daurah tapi kayaknya bapak tersebut nundutan. Saya bilang mendamparkan bibir bawah, si bapak menganggap mentamparkan bibir bawah. Dia udah ini selesai pengajian, dia ngajak, Ustaz punten kemarin itu kurang. Apa saya salah dengar atau maksud mentamparkan bibir bawah apa? Jangan sampai ya, mendamparkan inkhifad. Jadi ini tangan, mohon maaf sama-sama ya. Coba begini kan. Dampar itu biasanya rahang bawah ikut ke bawah fokus. Coba. Bi. Kerasa tekan. Bi. Nah, itu betul. Jadi gitu. Umumnya baca tidak sempurna narik rahang ke bawah. Ya, bibir. Jadi gini. Bi tuh. Bi. Yang betul cuma ulang. Bi. Nah, begitu. Setiap kasroh harus seperti itu. Tadi mohon maaf, tapi mohon maaf jangan sampai mesti seperti ini. Tidak ya. Tapi kalau saya ngajar anak-anak seperti itu, Pak. Saya kan pengalaman di Mesir pun saya ngajar bukan hanya bapak ibu-ibu, tapi anak-anaknya umur 4 tahun dititipin ke saya. 4 tahun, 5 tahun. Datang sambil ingus keluar, sama ibunya. Itu kalau saya lihat, dia selamanya gini, bi, gitu. Maka orang anak itu harus rekam dengan baik ya perilaku kita. Saya ulang, coba bi. Setiap kasroh ntar beberapa tempat banyak di Al-Fatihah kasroh. Jadi kalau di sini sudah salah, saya tegaskan sampai walad dolin pun itu kasrohnya akan salah. Maka di sini harus benar. Bi ulang. Sekarang masuk sin. Sin sukun.
Sin tipis, huruf tipis. Nah, sederhananya kalau dikaji dalam ilmu sifat, huruf tipis itu huruf yang disifati sifat apa, Bu? Istifal. Nah, ada yang jawab di belakangnya. Ya betul, istifal. Ya, sifat istifal apa? Istifal, bukan istiqlal. Istifal. Nah, jadi mudahnya huruf tipis kalau fathah vokalnya, biar mudah ya, biar langsung bisa menyimpulkan. Huruf tipis biasanya kalau fathah vokalnya A. Huruf tebal kalau fathah vokalnya O. Udah. Ini tipis, ini tebal. Coba so, tebal tipis. Wah, sudah lulus semua, alhamdulillah. Tutup dengan doa ya. Ba, tebal tipis. Pis. Lihat, ba, vokalnya A atau bo? Sa, tebal tipis. Ka, tebal tipis. Sudah, alhamdulillah, langsung paham. Fokus ke sin. Dikarenakan sin tipis, maka bibir, mohon maaf, sempurna ya, senyum sempurna. Banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tidak. Bis. Senyum ya. Bis. Mim sekarang. Mim kasroh sama. Bismi. Bis, awas. Sin ketika sukun, ada kaidah dalam sifat namanya sifat rohwah, mengalir suara, dialirkan Pak Ibu sempurna. Jadi bismi tidak boleh, perhatikan bismi. Kan ada yang biasa qori Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismi salah, tapi bismi hakada. Bismi, jangan tergesa-gesa. Sempurnakan dulu sinnya baru pindah ke mim. Biasanya tergesa-gesa. Bismi langsung. Bismi itu tidak boleh. Itu kesalahan yang sangat khusus ya. Ulang bismi. Cukup segitu. Kemudian masuk ke lafaz Allah. Ada kaidah, jika ada huruf yang tasydid, Bu, Bapak ya, jika ada huruf yang tasydid harus ada tekanan. Tekanan ya. Bahasa Arabnya an-nabrah. Huruf tasydid. Itu ada nabrah. An-nabratu. Atau tekanan. Tekanan kuat ya. Kaidah ya. Jadi ibu bapak kalau bertemu huruf-huruf yang tasydid ada tekanan, termasuk di luar Al-Fatihah sekalipun. Ya, ini rumusnya, rumus kedua tadi kasroh sempurnakan ya. Kemudian sekarang lam tasydid, kaidah tasydid ada suku tasydid tekanan. Lafaz Allah jika didahului oleh kasroh, lafadznya tebal tipis. Bismillahi. Sering terjadi pada bapak-bapak atau ibu-ibu dikarenakan lafaz Allah itu Allah saja. Kalau bismillah tidak pernah salah, tapi di surat-surat luar Al-Fatihah itu biasanya di lillahi tidak boleh. Kalau kasroh sebelumnya harus tipis. Lam tasydid tekanan. Sama-sama bismillahi. Jadi kalau ada selama ini bacanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, meskipun lagunya bagus, Bismillahirrahmanirrahim, meskipun bagus, salah. Tekanan. Bismillahi, ulang. Bismillahi. Lam tipis, konsistensi tipisnya dijaga. Lihat, bismillah, tidak le. Ini kesalahan juga. Ketika la di sini biasanya jadi tebal. Jadi bismillah, tapi bismillah tuh beda ya antara le dengan la. Coba la, li, lu, bal. Kesalahan selanjutnya adalah biasanya ada
baca lam tapi suka ada gunnah. Bismillah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Bismillah. Masa kayaknya enggak saya mah. Tidak, itu kejadian sering. Alasannya kenapa? Karena lam dengan nun itu letak makhrajnya dekat. Ini contoh lah, ini gigi ya, dari pinggir, ini langit-langit. Nah, ini gigi sanaya ya. Langit-langit atas. Nun itu ini lam di sini lam. Nun itu di sini nun. Biasanya kadang si lidah itu kacareto tabu ka dieu tah. Kacareto apa bahasa Indonesianya? Terpleset ke sini. Jadi bismillah tuh, bismillah tuh, bismillah itu salah. Agak depan sedikit. Pegang hidungnya, mohon maaf. Masing-masing saja pegang ya. Kalau dipegang sama kawannya bahaya ya. Ada yang keluar, ada yang kuning-kuning di sini ya. Nah, ke hidung tidak. Bismillahi. Tidak ke hidung. Kalau tidak berarti alhamdulillah sudah lulus semua. Alhamdulillah. Sekarang ha, PR-nya ha. Ha. Kalau saya ulang, masih ingat tadi kesalahan terjadi masih? Saya tunjuk bismillah. Aduh, langsung. Pura-pura gak kenal ya. Diingat baik-baik ya. Sekarang kesalahan ha. Dulu ya, termasuk saya, biasanya dulu kalau saya di kampung Bu, Bapak ya, kalau ha itu harus ada istilah bergetar dadanya. Tah, ngagetar ieu tah. Gitu. Apa gitu? Begitu. Hi, sama-sama. Hi. Doma. Sukun. Ba. Anak-anaknya ba. Itu si Ustadz pingsan, Bu. Pingsan. Nah, ini mah hanya bercanda tambahannya. Kenapa bisa ditanya? Ternyata anak-anak 70% yang ngaji setelah makan jengkol. Ini tambahan saja bercanda. Di sini ada kesalahan yang memang sudah umum lumrah terjadi di masyarakat. Jadi ha itu tidak mesti dada harus bergetar. Kamu ada istilah, tahu kalau pedas gimana? Itu ha begitu. Suhah gitu ya. Padahal itu kurang tepat. Sempurnakan, tidak boleh sampai seperti itu. Cukup lembut saja Bu ya, karena ha itu termasuk adhaf huruf yang sangat lemah. Sama-sama praktek. Ha. Ada bedanya dengan ini. Nih, tuh. Sama ha. Ada perbedaan? Bukan suara jadi apa? Lirih. Antum bukan itu yang dimaksud. Tekanannya dilemahkan. Diulang yang salah dulu ya. Gitu. Lemahkan. Segitu. Benar sesuai hadis ya. Orang berpuasa itu wangi misik katanya. Suara nih misik. Tekstual misik ya. Tapi ulama sepakat wangi misik fil akhirah. Inda liqa'i rabbahu. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau misik. Kalau dunia bau jigong. Ulang ya, ulang. Ha tipis Bu ya, Bapak, ha tipis. Jadi dia boleh tapi senyum. Ha. Hi. Ba. Bismillahi. Jadi tidak usah capek-capek sampai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh sampai seperti itu, berlebihan, capek Bu. Apalagi kita yang merasa napas pendek plus bengek, mohon maaf itu baru bismillah sudah bengek habis napas. Karena bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Tidak ya. Sudah dapat bismillahi. Ulang dari awal ya. Lihat senyum. Bismillahi. Sudah. Simpan dulu baik-baik ya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Saya sederhanakan bahasa saya insya Allah.
Jadi kalau masih ada kurang paham, boleh ditanyakan ya. Sudah saya sederhanakan. Karena saya tidak keluarkan dalilnya, kitabnya dan sebagainya, tidak. Insya Allah, udah saya permudah bahasanya. Sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tadi ada kaidah apa? Kalau ada huruf tasydid, bagaimana kaidahnya tadi? Tekan, langsung tekan. Ditekan ya, ada tekanan. Tapi ini kelemahannya. Kadang jamaah ingat tekanan ingat, karena mudah tekan. Yang nekan-nekan ingat saja, ditekan gitu. Tapi kadang lupa. Ada bahasanya dalam sifat itu sifat takrir ya. Ingat, takrir apa? Getaran. Kadang lupa getaran ro-nya tidak dijaga. Jadi bagaimana? Banyak yang baca hanya menekan saja, lupa offset sampai offset getarannya. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu offset. Itu terlalu berlebihan. Tapi saya pribadi merasakan dulu di kampung. Betul. Kalau ro tidak begitu kadang ditegulkan ke ustaz. Salah. Ro gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Harus begitu. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan ustaznya. Insyaallah para ustaz itu Allah muliakan. Ibu bisa baca Quran sekarang berkah siapa? Ustaz ya. Masih kecil. Alif ba ta. Sok baca. Ba patah ba. Ba patah ba. Pa patah pa. Pa patah pa gitu ya. Sin kasosi. Ya patah ya. Ya patah ya. Baca. Bapa sia. Jangan di kampung dulu ya. Subhanallah Bu. Makanya ibu kalau punya anak-anak, kalau bapak punya anak itu diajarkan sama ustaznya dari mau alif-alifan. Itu ibu bapak harus wajib memuliakan. Yang paling harus kita muliakan, bahkan harus paling kita ingat adalah bapak-bapak, ibu-ibu atau ustaz-ustaz yang mengajarkan anak kita alif, ba. Mesin pulang ngaji nangis. Kenapa nak? Si ustaznya ya burung dikepret gitu. Itu zaman dulu. Sekarang mah tidak apa ya? Baik-baik ustaznya ya, menghindari. Dulu mah subhanallah, justru kalau tidak begitu kurang indah ngaji teh Pak. Dulu wow. Gitu ya. Harus kita muliakan. Tapi kadang kita berpaling dari seperti itu. Lupa padahal jasa terbaik. Jadi maka jangan pernah kita menutup mengajar anak kita meskipun walau alifan wahidah. Meskipun satu alif kita ajarkan ke anak. Si alif eta apa? Insya Allah akan memberatkan timbangan orang tua masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak kita bisa baca Quran karena kita, betul ya? Baiknya apa? Kita ajarkan semampunya dulu anak kita. Baru kita arahkan kemana? Ke madrasah ya, ke tempat ngaji atau guru privat diundang. Tapi kita ajarkan semampunya kita, meskipun semampunya kita. Karena apa? Agar jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau belum, ayo kita sama-sama murojaah ya. Di rumah anak lagi main jawing, ayo ngaji bapak gitu ya, ngaji alif ba ta itu insyaallah. Kemudian kembali lagi ya. Tadi ro, saya tegaskan ro itu tidak sampai berlebihan dalam getaran. Jadi tidak boleh dalam ilmu makhraj itu dalam Jazari wa akhfi takriron idza tushaddadu, ada kaidah begitu. Wa akhfi di sini samarkan takrir. Ada mengatakan maknanya la yazid wa la yankus fi takrir ra irti'adatan wahidatan. Getarannya hanya satu. Jadi tadad cukup. Tadad ar cukup. Coba ar. Tidak boleh ar, itu berlebihan. Tapi ar, ra, ri, ru, bar. Saya tegaskan ini cara bacanya. Ar, coba. Marajro mana ini? Sudah hidup ya katanya. Mati lagi. Oh mati itunya. Panas? Oh nggak bisa.
Sudah. Oh, di sini kok AC. Itu kode itu Pak Ruman berarti AC-nya. Ini belum dites kan? Udah ketiisan, kedinginannya. Baru kalau dites per orang maju ke depan, pakai mic lagi. Ro yang kita baca itu letaknya ini langit-langit ya Pak Ibu ya. Di sini kalau lebih dari sini ya. Saya ada itu ya, ada kursornya ada kan? Kurang lebih di sana ya. Jadi urutannya perhatikan ini, kesini lagi gambaran. Ini lam, ini nun, ke dalam sedikit ro. Ya, saya ulang urutannya nempel ke gusi, lam dulu, kemudian nun, kemudian ro. Kita praktekkan ya. Nah, ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya murid ya, atau anak kita ajarkan, biar sempurna pengucapan ro, itu latihnya dimulai dari lam. Di awal dulu, sama-sama coba. La. Dalam sedikit, na. Dalam sedikit, ro. Gitu. Itu standarnya begitu biar mudah. Karena ada yang sampai berlebihan. Ar-Rahmanir-Rahim. Berlebihan. Terlalu luar pun sama kurang ya. Gitu. Mana gambar ro-nya? Nih ibu-ibu kalau mau file ini ada ya di mana di PDKM ada ya? Boleh ya, minta ya boleh. Mau dicetak banyak pun halal insya Allah. Halal. Bebas halal saya mau untuk umat bukan untuk pribadi. Halal. Meskipun tidak ada label halal, tapi halal insya Allah. Mana itu? Lam teh mana neng lam teh ayat itu lam. Ro. Itu gambar ya. Jadi nempel. Diulang lagi ya, sama-sama ulang. La na ro, ulang. Ya, si lidah bergeser ya, dalam ke dalam. Jangan sama istiqomah di tempat. La na ro, geser ke dalam sedikit, geser ke dalam sedikit. Ulang lagi. La na ro. Sakitu, ro teh sakitu. Gak boleh dikurangi, gak boleh terlalu dalam ya. Sudah dapat ya rohnya insya Allah. Kalau pengen jelas harus per orang dicek. Kan tidak ya. Yang saya yakin insya Allah bapak ibu mah mumtaz. Kenapa? Karena saya lihat mulai kedip matanya kelihatan mumtaz ya mah. Sudah ya, kita praktekkan. Kemudian haknya tipis Pak ya. Haknya tipis. Maka lihat sama-sama ar-roh. Apa itu? Oh subhanallah. Aduh aing mah teu gaduh teh. Kumaha kieu mencetna kumaha Ustaz? Gitu. Wow. Haknya tipis berarti kan? Biasanya fokus ro tebal, haknya lupa ikut tebal. Padahal haknya tebal tipis ya, Pak. Ha tebal tipis. Tipis. Jadi begini perhatikan. Ar-Rahman. Baca. Tiba gini ya, Ar-Rahman. Jadi mon, tapi Ar-Rah tuh ya. Ro-nya tadi jangan berlebihan ya. Tidak gitu tapi Ar-Rahman. Ulang. Ada tekanan kuat. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Mulai. Subhanallah. Saya ingin hanya memancing seorang emas bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata malu-malu semua. Tidak keluarkan. Untuk Quran mah maksimal. Boleh diulang ya? Allamal Qur'an. Ayo. Alhamdulillah. Pahala Pak insya Allah ya. Insya Allah. Meskipun variasi Bapak sama saya kadang berbeda sedikit, wajar nggak apa ya. Saya ke atas apa? Quran. Itu model baru wajah kedua itu. Udah ya, diulang lagi. Ar-Rahman. Ulang.
sambung dengan ro sama ini kasroh. Ini perhatikan kasrohnya. Tadi kalau di sini sudah benar Bu, Bapak, di sini sudah benar, insya Allah dipastikan kasroh setelahnya akan benar. Di sini nun kasroh maka benar, ni tidak terpengaruh oleh ro, jadi tidak nir tapi nir tuh. Ulang ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ulang. Gitu. Kadang lupa si himnya gini, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim tidak, tapi Ar-Rahim tuh segar ya. Ulang ya. Ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ulang. Sudah tergambar? Baru tadi kan dibagi dua sama saya PR-nya. Pembahasannya baru digabungkan biar mudah. Tidak lupa lagi kah yang awal tadi pembahasannya? Insyaallah. Ada mic 2 ini teh? Ada sound 2? Biar Bapak tes. Tidak usah lah, nggak apa. Cukup. Cukup. Khawatir ntar minta buka ke si ibu lagi. Jangan ya, cukup. Kita bersama saja. Digabung kita ya sama. Ingat kembali ya. Perhatikan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tuh saya bergetar hati karena antum sudah ada isinya ngajinya, yuk karasa gitu, merinding nggak boleh mah. Apalagi pakai nada kan itu lurus. Jadi yang terbaik bacaan itu bukan lurus suaranya, tapi bagus bacaannya sesuai kadar tajwid ya. Kita pakai lagu sedikit. Gimana lagunya? Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud al-Matrud, saya Matrud ya, qiraat Matrud, Imam Matrud, Syekh Matrud. Sudah ya? Ada pertanyaan cara baca Bismillahirrahmanirrahim. Himnya berapa rakaat Bapak Ibu di sini himnya? Saya tidak menyalahkan, semuanya boleh. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Karena waqaf di sini, betul ya? Karena waqaf. Disebutnya apa? Mad aridis sukun. Jadi boleh. Bapak mangga boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi baiknya tentunya yang 6 harkat biar sempurna ya. Ar-Rahim gitu ya. Ini harus 2 harkat, tidak boleh lebih. Mimnya 2 harkat, tidak boleh lebih. Himnya 2, mana lagi? Sudah. Itu 2 harkat, 2 harkat. Ya, tidak boleh lebih dari 2 harkat. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Alhamdulillah, lulus sih mah, alhamdulillah. Udah ya, itu ayat pertama. Ingat ya, saya tidak akan banyak-banyak. Penting ingat ya, insyaallah ya. Ntar latihannya di rumah masing-masingnya latihan. Apalagi ada satu pasang suami istri ke sini ikut. Mumtaz saling menyimak lah. Mama nggak dia sok sebelum buka puasa yuk, mau buburit lah, mau Al-Fatihah tadi. Bagus gitu ya. Subhanallah. Aman itu, apalagi habis sahur, habis buka itu aman, lebih aman lagi. Mumtaz itu Mas. Salah sedikit, si bapak ditowel si bapak nah, mamah gemas, itu udah mumtaz itu. Tapi habis buka ya. Santri mah senyum-senyum, kenapa santri senyum-senyum? Udah cukup ngaji Quran aja fokus. Aduh santri ini aman kan? Insyaallah. Lupa saya di sini ada di bawah umur ya. Aduh, mohon maaf saya kelupaan. Biasanya saya ngaji bapak-bapak saja subuh itu ya. Tapi ini ada santri lupa. Aduh, Kang santri ampuntennya. Aduh. Sekarang ayat kedua.
Alhamdulillah. Yang jauh kelihatan tidak? Ini kayaknya saya dekat aja samar. Tipis ya? Iya. Hurufnya tipis berarti ya? Sebiluan tipis. Ini coba. Sama, nggak apa ya? Nggak apa. Bismillah, kita bahas ayat kedua. Alhamdu. Di sini hamzahnya hamzah wasol. Banyak yang mengatakan juga salah. Di sini hamzah alif. Kenapa? Karena berdiri, tidak ya. Di sini hamzah wasol. Tandanya begini, ada sodnya ya di Quran. Coba lihat kalau tidak salah. Di atas alif ini ada hamzah wasol. Ketika mushafnya standarnya Utsmani ya. Kalau standar yang biasa itu ada fathahnya di sini. Kalau tidak ada sod. Ya, ada sod ya, kecil ya. Itu tanda bahwa di sini hamzah wasol. Perhatikan kaidah hamzah wasol. Kalau bertemu hamzah wasol, ketika disambung dengan ayat sebelumnya, maka harokat hamzahnya hilang, tidak ada. Jadi Ar-Rahmanir Rahimil Hamdu. Betul begitu ya? Begitu. Tidak boleh ada harokat fathah. Maka kenapa limadza sumiyat bihamzatil wasli? Maknanya apa? Liwassilu ma bainal kalimatain, gitu dalam ijaznya. Kenapa dikatakan hamzah wasl? Karena menggabungkan dua kata. Jadi menghilangkan hamzah. Jadi Ar-Rahmanir Rahimil Hamdu itu hilang hamzahnya. Kita paham? Kita praktek ya. Lam di sini biasa jadi qalqalah. Lam qalqalah tidak? Tidak, ditahan ya, tidak boleh qalqalah. Jadi mengalir sedikit. Coba alhamdu, baca. Alhamdu. Lam sukun sama mim sukun sama. Ini kalau di bab sifat namanya sifat tawasud, Pak. Jadi ditahan tidak sempurna, mengalir tidak sempurna. Jadi sedang-sedang, ada mengalir sedikit. Perhatikan aliran sedikit saya. Alhamdu, baca. Alhamdu. Tidak seperti ini. Alhamdu, itu cepat. Alhamdu cepat. Tapi ada zaman sedikit, masa. Alhamdu, ulang. Alhamdu. Ha tebal tipis. Udah, alhamdulillah tipis ya. Dal, ini dal. Kita ada tidak bahasa kita huruf dal? Bahasa Indonesia ada tidak seperti huruf dal? Seperti huruf dal ada tidak? Tidak. Tidak ya. Hanya D. Kalau D meskipun mirip tapi tidak 100%. Karena letak berbeda. Setegasan letak makhraj D kita dengan da beda. Coba dadan, baca. Ini pakai D ya, pakai dal. Dadan. Ada perbedaan? Begitu. Jadi tidak sama. Tapi anggapan kita selama ini sama, padahal tidak. Dal itu agak depan sedikit. Sama-sama ya. Da, di, du, bada. Alhamdu. Tidak. Alhamdu agak dalam. Keluar sedikit agak luar sedikit. Gitu ya. Makhrajnya kurang lebih seperti ini. Tadinya waktunya sore ya. Subhanallah, mohon maaf, ada artis subhanallah. Aduh. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada anak-anak ini, makanya pada kenal anak-anak kuliah sore ya kayak. Ustaz siapa? Ustaz itu gitu ya. Ini dal di sini kalau lebih. Ini dal ini ya. Ini ada domah, mohon maaf domah. Kita sempurnakan. Semua domah pasti tahu, tapi sempurnanya domah kita sama-sama belajar sekarang adalah sempurnakan dengan dimonyongkan dua bibir. Karena tidak sedikit yang baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
a'udzu. Domah tidak? Domah, karena saya tidak baca aidzi. Tapi kalau ada pertanyaan sempurna tidak, saya tegaskan tidak. Karena begini bacanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak, sempurnakan monyong. Coba. Alhamdu. Nah, gitu ya. Kalau ada domah mau monyong. Sempurnakan monyong. Jangan sampai santri jangan sampai malu sama calon mertua kan. Kenapa gak monyong? Aduh, malu segan kelihatan jelek kalau monyong. Tidak. Monyongkan, sempurnakannya. Lillah. Di sini sama ya. Ada tasydid tekanan, hi-nya sudah dilewati, ba-nya belum tekan. Coba sama. Rabbi. Nah, sekarang di sini ain. Ini permasalahan umum yang sering terjadi salahnya dan sulit dihilangkan salahnya. Di antaranya ainnya masuk ke hidung. Tidak boleh ke hidung ya. Coba sama-sama. Ain sama-sama. Pegang hidungnya. I. U. Ba. I. U. Ba. Yang masih ke hidung itu ada kesalahan ya. Latihan jangan sampai ke hidung. Kita praktekkan sama-sama. Rabbil alamin. Silakan. Tidak, yang ke hidung begini bunyi Rabbil ke hidung ya. Ke hidung ini insyaallah ya. Tapi tuh. Beda ya. Ada ada yang betul tidak ke hidung. Tapi ini maksudnya lahannya lahan khaufi, Bu. Tenang, Bapak tenang ya. Jangan sampai gak pede. Aduh, saya emang gak pede, akhirnya ke hidung kene. Tenang. Artinya tidak merusak kepada makna, maka antum imam berhak masih. Kalau tidak ada yang lebih sempurna boleh. Yang penting ainnya betul tidak dirubah jadi goin, itu ya. Robbil golimin itu yang salah, fatal. Masih ain meskipun kurang sempurna, insya Allah Allah maha mengampuni, insya Allah ya. Ulang lagi. Lihat ain senyum tipis. Rabbil alamin. Ulang di awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Samakan karena saya pengen ada, ibu bapak wajib pakai nada. 1, 2, 10 mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pakai DKM nih, imam teh pakai DKM. Alhamdulillah ya. Ya itu subhanallah. Indah ya kita dalam nuansa Al-Quran. Alhamdulillah indah. Berkah insyaallah kompleknya ya. Sudah ada pertanyaan, ada pertama mafhum ya. Diulang dengan tanpa nada biar sempurna makhrajnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Saya segar dengarnya, subhanallah. Ulang dari bismillah ya, biar ingat ya, biar nggak lupa. Ulang dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa? Jam 2. Tidak apa-apa ini sama jam 2. Nah, masih aman ya teh Bapak Ibu? Aman? Alhamdulillah. Tidak ada yang protes. Maksudnya perutnya gitu.
Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya udah persiapan kayaknya. Sahurnya 2 kali lipat dari sebelumnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini sudah ya dibahas di sini. Jadi tidak akan saya bahas lagi, hanya praktek saja mungkin. Yang harus diperhatikan hanya ini saja. Perhatikan hamzahnya tipis ya. Tipis. Karena suka ikut kepada ro-nya tebal. Tidak boleh o, tapi sama-sama i, u, ba. Kesalahan biasanya hamzah kadang tertukar sama ain. Ar-Rahman. Apalagi digabung ketika ada hamzah setelahnya ain. Itu nyampur biasanya. Audu tuh. Au mana ain mana hamzah. Tapi a'u gitu ya. Coba ulang. A'u. A'udzu. Kembali ke ayat Ar-Rahha, kembali tipis ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ini sudah dikaji di sini ya, bab sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ustaz udah ya, sama Ustaz siapa? Dedi. Berarti bapak sudah bisa merasapi makna kandungannya ya, bahkan diamalkan insya Allah ya. Sudah, alhamdulillah. Kalau dibahas ini sebuah indah sekali ya, rahim Allah. Sudah ya. Kemudian lanjut ayat selanjutnya, ayat keempat. Hatam insya Allah, hatam sampai An-Nas insya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim terus Maliki Yaumiddin. Nanti ada yang baru sebetulnya. Ini ya. Pada puasa sebetulnya kayaknya. Lalu rezeki sebetulnya kan itu. Ya. Saya besarkan aja ya tulisan. Perhatikan kesalahan di sini. Biasanya. Pertama mim tipis dijaga sama-sama. Kemudian lam kaf. Ini dikarenakan kasroh, kemudian diikuti dengan kasroh. Ini ada kesalahan umumnya disebut ikhtilas. Jadi tergesa-gesa bacanya, tidak sempurna satu harokat. Bahasa Jerman nama murudul bacaan nanti. Jerman murudul ya murukum, harusnya mah ya murukum, mim ro kaf doma. Coba sama ya murukum baca ya, murukum. Tapi kalau saya cek pasti ibu-ibu bapak kalau baca ya murukum gitu, murudul jadinya. Itu kesalahan biasanya. Artinya apa? Artinya jika dalam satu lafaz atau ayat ada harokat yang sama berurutan ya, minimal 2. Di sini ada tidak yang berurutan sama? Kasroh dan kasroh. Itu biasanya Bu, Bapak berat, bacaan itu berat. Jadi apa? Kagok ya, bahasa nama kagok berat. Jadi maliki. Nah itu. Padahal yang betul maliki itu. Satu-satu. Maliki. Ada yang baca maliki. Beda ya? Antara maliki dengan maliki. Beda tidak? Sempurna pertama. Sama-sama ya. Maliki baca. Maliki. Begitu. Salah juga jika seperti sakta begini. Maliki. Itu salah. Berlebihan ya. Kemudian waw. Di sini waw. Wawlin vokalnya betul u atau o. U atau o. Ya. Caranya bagaimana biar u monyongkan, bimoli bibir ronyong 5 li ke depan. Yau. Umumnya yao, betul ya? Yao salah yao. Yang betul u. Ulang. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Tadi ada tasyid. Kaidahnya apa tasyid tadi? Karena
sudah ya, alhamdulillah. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Ulang. Maliki yaumiddin. Keempat, kelima. Apa? Ihdinas sirata mustaqim ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya karena belum ada. Ini ya-nya perhatikan. Tasydid. Kedua tasydid. Kadang betul tekanannya ada, tapi kadang ada yang lupa apa? Mengalir suara, yaitu sifat rohwah namanya. Rohwah. Jadi Bu, Bapak, meskipun dia ada tekanan, tapi jangan lupa ada mengalir suara. Perhatikan, banyak yang salah seperti bacanya. Iyyaka na'budu wa iyya, itu tekan sempurna. Yang betul ada mengalir suara karena sifatnya rohwah bahasa kitabnya ya. Jadi begini perhatikan. Iya tuh ada mengalir suara. Iyyaka coba. Iyyaka. Begitu ya, ada mengalir rohwah. Kalau makna detailnya jaryanus sauti 'inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi ala makhrajihi, mengalir suara karena lemah tekanan. Ulang ya sama-sama. Iyyaka na'budu. Lihat sama. Budu. Budu. Kasusnya sama seperti mana? Liki. Ini ya, tenang. Na'budu, tidak na'budu. Merudul. Na'budu tapi na'budu. Tenang. Na'budu. Ulang sama-sama. Di sini pun tidak ke hidung ya. Ainnya tidak ke hidung. Ulang sama-sama. Saya dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mangga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas sirata. To-nya tebal, ada lam. Lamnya ya disenyum. Sirotol. Lam tipis ya. Lam tipis. Tapi kadang lupa dikarenakan sebelum lam ada huruf tebal. Apa hurufnya? To. Jadi gini kebanyakan. Ihdinas sirotol mustaqim. Jadi kayak to tanya juga. Perhatikan, tarik. Sirotol mustaqim. Coba ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Awas antara qaf dan kaf itu kadang suka salah. Seperti kaf, qafnya salah. Tidak boleh qoim. Kalau qoim berlebihan. Kalau kim itu alay namanya ya. Terlalu lembek. Tidak boleh. Tapi lihat. Qim. Coba. Ulang. Qo. Qi. Qu. Baqa. Al-mustaqim. Ulang. Ulang tadi. Iya. Sudah dipelajari ya tadi. Iha harus ulang lagi. Ha. Hi. Hu. Ba. Gitu ya. Ihdina. Tebal tipis tipis. Kalau tidak hati-hati ikut ke sod. Jadi gini. Ihdinos. Dinosaurus. Dinos. Awas. Tapi dinas. Lihat. Dinasi ya. Coba ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lam tasyid tekan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Iya-nya jadi i. Coba ghairi baca. Ghairil maghdubi baca. Ada kesalahan goin.
Biasanya ghain dikarenakan tidak sempurna mengalir suara jadi qalqalah. Jadi begini, ghairil magdu. Kira-kira yang betul ghain qalqalah atau tidak? Tidak. Caranya bagaimana tidak qalqalah? Mengalirkan suara ghain. Perhatikan aliran suara saya. Ghairil tuh. Ghairil maghdubi. Ulang. Subhanallah, semangat sih Bapak semua. Semangat mau selesai ya. Nah, sekarang do, perhatikan do di sini ya, do letaknya. Sekarang kesalahan yang sulit adalah menghilangkan kesalahan pada huruf do ya, karena do termasuk makhraj yang paling sulit di antara yang sulit. Mana do? Lewat ya. Belah sini atas hafah. Ini. Dia. Perhatikan ibu bapak, do itu wilayahnya yang menempel, lihat bagian warna biru nih. Tapi ke gigi di daerah warna biru disebutnya gigi al-adros. Al-adros atau geraham. Mangga. Gitu. Gitu. Mohon maaf ya. Gitu ya. Jadi perhatikan saya tegaskan do itu termasuk huruf as'ab. Bahasa Arabnya apa? Paling sulit. Jadi di antara kita jika ada merasa sulit, tenang, tidak sendiri. Umumnya memang kesulitan. Kenapa? Karena do hanya dimiliki oleh lahjah Arab, bahasa Arab. Kira-kira ada bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf dod? Bu, beli apa? Beli bol gitu? Tidak kan? Atau bahasa Jawa, ning doi kowe pakai do. Ada tidak? Tidak. Atau bahasa Inggris ada di sini? Insya Allah pada pintar bahasa Inggris kayaknya. Ada tidak bahasa Inggris? Memang ngomongnya di sini nih. Atau bahasa daerah, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya yakin di sini daerahnya masing-masing beda. Ada tidak, Bu? Saya tegaskan sesuai kajian saya itu sama para guru, tidak ada lahjah yang memang menggunakan seperti dod di pinggir sini. Hanya orang Arab yang pakai. Saya pikir ketika saya mendengarkan maklumat tersebut, saya pikir berarti orang Arab mah pinter barisa donat pada bisa, tapi kenyataannya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Sama, saya ketika ngaji kepada salah satu gurunya mana Syekh Ridwan Adi Darwis ya di Helwan di Darussalam ya di daerah di Mesir. Saya ngaji ke beliau sampai selesai qiraatnya beliau. Nah, ketika awal ngaji tentunya sama kayak ibu bapak kalau ngaji Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Saya selesai, orang Mesir, orang Arab Mesirnya, suku Arab meskipun orang Afrika kan. Iqra ya ibni Iqra, baca. Pas ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khata. Salah. Iqra tani, baca lagi. Waladdallin. Khata. Do. Ditanya, "Anta Misri wal ajnabi?" Mana teh orang Mesir atau orang asing? Mesir ya Syekh. Astagfirullahalazim, malu-maluin. Enta ke saya. Baca waladdo aywa kiza. Tegul tuh. Ngerakeun urang bahasa orang mah ya. Malu-maluin. Saya dulu pernah menyimpulkan berarti orang Arab pinter semuanya. Doanya pinter. Kenapa? Karena bahasa dia ternyata tidak sama juga. Prihatin sama. Jadi tenang Bu, banyak kawan jadinya orang Arab sekese. Nah, sama-sama ya kita latihan. Jadi ini pinggirin ya, lidah pinggir ini. Baik yang kanan atau kiri. Terserah Bapak Ibu mudahnya yang mana. Pokoknya boleh kanan, boleh kiri. Yang salah itu di depan. Contoh, walad do itu salah. Walad do itu salah. Yang betul baik kanan atau kiri atau kedua-duanya. Karena sama bunyinya. Saya praktekkan dulu sebentar. Ini kanan, sebelah kanan. Bo, tuh, ini kanan. Belum, ini masih
cek sound. Saya kanan dulu, bo, kiri, bo, dua-duanya bo, sama ya. Nih kanan, bo, bi, bu, bel, kiri, bo, bi, bu, bel, dua-duanya bo, bi, bu, bel. Jadi caranya biar mudah, Bapak Ibu sukunkan dulu ya. Terus perhatikan lidah kita bertulang atau tidak. Sepakat tidak ya? Jadi sesulit apapun lidah kita bergoyang pasti bisa. Karena lidah kita tidak bertulang. Jadi bisalah. Pokoknya caranya bagaimana? Kalau memang saya rasakan lidah saya lebarkan. Lebar, tekan. Kalau yang kanan tekan kanan. Kiri tekan kiri. Dua-duanya hanya lebarkan, dua-duanya tekan. Jangan sampai si depan ikut miring. Karena banyak yang salah. Jadi kita butuh di sini, yang depan ikut nyerong, walado gini. Maka suka ada yang keluarnya, karena si lidah ikut ini bergoyang ke sini. Kita tidak butuh begini nih lidah. Hanya sama-sama lebarkan ya, gini. Coba lebarkan sudah. Sukunkan. Ulang. Bo. Bo. Insyaallah benar semua insyaallah. Ulang sama-sama. Bo gitu. Bi. Bu. Bel. Awas, bo tidak kol-kolah ya. Tapi umumnya kadang suka kol-kolah, apalagi di ujung ayat contoh fil ard. Gitu. Itu salah. Tidak boleh ya, ditahan dengan baik. Kita praktekkan waladhdallin. Ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim begitu. Itu sifat istiqalah namanya. Geser. Coba. Waladdallin. Bo-nya 6 harkat Bapak Ibu ya. Tidak ada diskon 50%, tidak ada. Tapi umumnya sok didiskon. Tidak boleh. Kenapa? Ada enggap itu di diskonnya? Tidak ada. Pokoknya dikatakan mad lazim itu maknanya mesti bin kudu bin harus 6 harkat. Harus. Ulang saya dulu bacanya. Ghairil, lihat ghoi, tidak ghairil. Umum ghoi. Yang betul ghoi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3 monggo. Aman ya, tidak nyuri napas tidak ya? Ada tidak yang ghairil maghdu? Tidak ya? Aman ya? Sekarang kita praktek mulai dari sirot 1 kali napas. Sirot sampai Al-Baqarah 5 ayat sekali napas. Dari sirot sampai waladdallin. Riwayat saya ya, memang kata guru harusnya disambung. Dari sirot sampai waladdallin. Kenapa? Karena ayat ke-7 di sana. Yang membaca dipisah banyak qiraat itu kenapa? Karena bismillah bukan dari ayat Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke berapa? 7. Kalau kita dari sirat waladdallin berapa ayat? 1. Kita usahakan 1 kali napas. Ustaz gimana tuh saya bengek? Nggak apalah. 2 dibagi 2 nggak apa ya. Kalau sudah berusaha tidak mampu berarti mangga jawas. Karena Allah mah senantiasa yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul, Allah menghendaki sangat mudah, cari termudah. Tapi kalau ingin disiplin baiknya 1 kali kita tidak salahnya ya, tidak ada salahnya kita mencoba 1 kali napas bersama. Saya dulu baru Bapak Ibu-ibu ya. Dari sirat ya. Si awas, si ya, si harus jelas sod karena memang dalam qiraat ada yang si dengan sin, ada dengan zai dengan ismam, zai ada begitu.
Ismam disebutnya, ismam. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang begitu, Imam Hamzah ya. Kita tidak boleh harus shad. Ya, ulang saya dulu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yang baca, ibu-ibu Insya Allah 1, 2, 3 mulai. Alhamdulillah, itu ya. Saya simpulkan, mungkin di antara kita masing-masing punya kadar kesulitannya beda-beda ya. Ada yang udah mulai goiril, udah mulai going, hilang itu. Ada yang goiril mau, ada yang walad do, dihilang di sana. Tapi insya Allah semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Capeknya kita, lelahnya kita, bengeknya kita, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu saya singkatkan mengenai cara baca Al-Fatihah ya. Insyaallah ya. Saya mungkin baca ya dari awal sama-sama ya. Saya baca, Bapak baca. Jadi langsung satu kali baca ya. Jadi mulai bismillah. Nah, saya baca, Bapak baca. Ini harus ada rekaman sendiri kayaknya ini aja. Jadi bisa rekamannya. Jadi biar ntar di-share di grup, mungkin ada grup, biar pekan depan setor dengan saya maksimal. Jadi bacaan biar ngurut ya. Oh ini sudah ngumpulin data ya, ntar data tapi tulisannya bahasa Arab. Karena saran saya bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia. Tapi mungkin saya permudah, saya terjemahkan, insya Allah. Tapi standar-standar yang bahasa Arab semua. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu boleh kumpulkan datanya dengan bahasa Arab. Nama, binnya, kalau ibu binti berarti ibu, nama bapak, nama kakek 3. Minimal 3 dalam sanad ya. Bapak, nama kakek, nama bapak, nama kakek. Minimal begitu ya. Bahasa Latinnya ada, bahasa Arabnya ada. Kalau tidak mampu dengan bahasa Arab, minimal bahasa Latinnya ada. Ntar saya Arabkan. Penting saya minta datanya ya. Begitu ya. Ntar saya bantulah terjemahkan. Sebagai kenang-kenangan dari saya. Khawatir saya pendek umur. Sudah ini. Jadi biar ntar ada murojaah bapak ibu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
bisa ya mempraktekkannya. Ada rekaman datanya, jadi tidak ada alasan meskipun di antara kita mungkin ada yang mulutan kakinya, jadi tidak ada alasan. Kenapa? Mulutan tidak ada rekaman ya, insyaallah. Dah. Fi soal ada pertanyaan mengenai cara baca. Sudah jam berapa tuh? Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah jam 2:30. Berarti sudah 1,5 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar lagi buka ya. Alhamdulillah. Jadi pekan depan insyaallah ya. Lihat kondisi apakah per orang atau Yaumis Sabt, hari Sabtu insyaallah. Masih jam 1 ya? Sabtu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu kalahannya ini apa? Acara apa? Ada acara. Ada acara UIS udah. UIS ngajinya udah bubar barisan. Tidak, UIS sudah beneran insyaallah ya. Untuk memotivasi anak-anak kita biar terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa motivasi anaknya jadi daya ingat yang kuat dalam kebaikan untuk anak. Alhamdulillah. Dulu saya pas wisuda Ar-Rahman, bapak saya paling depan. Sambil nangis-nangis. Alhamdulillah. Penangisnya bukan karena anaknya nakal, tapi nangis karena apa? Terharu anaknya di depan, subhanallah. Itu ya. Mudah-mudahan disehatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira wa wafaqallahu lakum wa lana. Tutup sama-sama dengan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.